Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah manajemen akuntansi 1, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi konsep dasar sistem. Kelompok kami, sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arif. Kemudian anggota dari kelompok kami yang pertama Mas Syaf Zulfikar Sidik, kemudian Mbak Ilda Pratiwi, kemudian Mbak Ana Akmalia, kemudian Mbak Dia Ayu Safitri, kemudian Mbak Afifah Opi. Oke, langsung saja. Sebenarnya kami ingin mempresentasikan semua orang ikut semua, namun dikarenakan pandemi seperti ini maka presentasi hanya akan kami laksanakan dengan 2 orang, yaitu saya dan teman saya Mas Syaf. Oke, langsung saja ke materi. Sejarah dan hakikat sistem. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Pengertian sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membantu suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sejarah perkembangan teori sistem. Tahun 1824, fisikawan Prancis Nicolas Leonard Sadi Carnot mempelajari sistem yang dia sebut substansi kerja, yaitu struktur uap air di mesin uap. Tahun 1850, fisikawan Jerman Rudolf Clausius memasukkan konsep lingkungan dan memulai menggunakan struktur yang bekerja. Istilah tersebut mengacu ke sistem. Tahun 1980, teori sistem umum hadir didahului dengan adanya teori cibernetika, yaitu sistem keteknikan dan bidang pengetahuan yang saling berhubungan. Hakikat sistem menurut Budi Sutejo, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Jerry Fitzgerald mengemukakan sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran tertentu. Dengan demikian, kelompok kami dapat menyimpulkan pengertian sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerjasama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai dari sistem tersebut. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Syaf. Monggo Mas Syaf, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, lanjut dengan saya. Evolusi perangkat komputer. Era pionir atau era pertama yaitu Batch Orientation, Limited Distribution Customer Software. Era kedua atau era stabil Multi-User Real-Time Database dan Product Software. Era mikro atau era ketiga yaitu Distributed System, Embedded Intelligence, Low Cost Hardware. Era modern atau era keempat Expert System, All Machine, Parallel Architecture. Karakteristik sistem. Pertama, komponen, kedua batas, ketiga lingkungan, keempat penghubung, kelima masukan, keenam pengelolaan, 7 pengeluaran, 8 sasaran dan tujuan, 9 kendali, 10 umpan balik. Desain sistem, yaitu desain sistem secara umum atau desain sistem secara general, desain secara makro, desain secara logika, desain sistem secara khusus atau desain sistem secara terinci, atau desain sistem secara fisik, desain sistem secara internal. Arti desain sistem. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan sistem, persiapan untuk merancang bangunan, implementasi. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan desain sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem. Kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer atau programmer dan user yang terlibat. Kategori desain sistem. Global Based System atau sistem berbasis global, Group Based System atau sistem berbasis kelompok, Local Based System, sistem berbasis lokal. Ini daur hidup sistem intinya seperti ini, dan menurut tata
Sutabari, daur hidup sistem adalah proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem dan subsistem informasi yang berbasis komputer. Dan selanjutnya akan ditutup oleh Mas Arif. Monggo Mas Arif. Oke, kembali lagi sama saya. Terima kasih kepada Mas Syaif Zulfikar Sidik. Terima kasih atas partisipasinya dari Anda semua. Mungkin ada pertanyaan atau ada sedikit saran, masukan, silakan ditanyakan. Namun sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.